Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara bab getaran harmonis. Dan soal yang akan saya bahas itu adalah soal bagian penilaian harian, ya, tepatnya bagian C. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, saya mau ingatin bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Oke, langsung aja kita bahas. Ini adalah soal nomor 1. Sebuah benda yang bergetar harmonis mempunyai amplitudo A. Jika amplitudo getarnya menjadi 2 kali semula, energi totalnya akan menjadi 2 kali lipat dari energi semula. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, jadi dari soal ini ya diketahui bahwasanya ada sebuah benda, amplitudo awalnya atau amplitudo mula-mulanya itu adalah sebesar A, sehingga A1-nya sebesar A. Kemudian amplitudonya diubah menjadi 2 kali semula, atau A2 sama dengan 2A. Yang ditanyakan adalah, benar nggak sih apabila amplitudonya itu diubah menjadi 2 kali semula, maka energi totalnya juga akan menjadi 2 kali semula. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan dari energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari EK2-nya kan, sehingga untuk yang A-nya itu menjadi A2, sementara K-nya enggak. Nah, kenapa? Karena di soal disebutkan bahwasanya yang diubah, ya besarannya diubah itu hanya amplitudonya saja. Sehingga yang ada angka 2-nya itu hanya amplitudo dan energi kinetiknya aja. Sementara untuk konstanta pegas atau K itu dia tetap nilainya. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja besarannya. Jadinya berarti setengah dikali K, kemudian amplitudo yang keduanya yaitu 2A. Itu kita masukin ke sini. Kemudian tinggal kita hitung, berarti jadinya setengah K dikali 2 dikuadratkan berarti 4, kemudian dikali dengan A kuadrat. Karena energi kinetik sama dengan setengah K A kuadrat, sehingga yang ini ya, setengah K kuadratnya aja, itu kita ubah menjadi EK. Sehingga diperoleh hasil bahwasanya setelah amplitudonya itu diubah menjadi 2 kali semula, energi kinetiknya bukan berubah menjadi 2 kali semula, melainkan berubah menjadi 4 kali semula. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah bandul dengan panjang tali 1 meter dan beban 45 gram diayunkan dalam sebuah elevator yang diam. Sesaat kemudian, elevator tersebut bergerak dengan kecepatan konstan dan bandul kembali diayunkan. Adakah perbedaan periode bandul ketika elevator diam dan elevator bergerak dengan kecepatan konstan? Jelaskan. Nah, jadi perlu diketahui ya bahwasanya pada dua kondisi tersebut, baik pada saat elevatornya diam maupun elevatornya bergerak, kedua elevator ini dia sama-sama memiliki percepatan sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena pada saat dia diam, udah pasti dong, udah jelas ya, percepatannya sama dengan 0. Begitupun ketika elevatornya itu bergerak dengan kecepatan konstan, berarti percepatannya itu sama dengan 0. Karena kan percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan terhadap waktu kan, ya enggak? Berarti kalau dia tidak mengalami perubahan kecepatan karena dia bergerak dengan percepatan konstan, berarti percepatannya pun juga sama dengan 0. Jadi tidak ada perbedaan periode terhadap dua kondisi atau situasi tersebut. Tapi apabila kita membahas mengenai percepatan gravitasi, maka percepatan gravitasi itu dia akan mempengaruhi periode dari bandul. Kenapa? Karena kan persamaan dari periode itu adalah 2pi dikali akar L per G. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasanya percepatan gravitasi atau G itu dia mempengaruhi dari periode bandulnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Nah, jadi soal nomor 5 ini dia ada wacana ya. Wacananya itu kalau nggak salah dia gabungnya dengan yang nomor 4. Nah, jadi karena wacananya itu terlalu panjang, jadi saya nggak menjabarkan lagi wacananya. Adik-adik silakan lihat aja di LKS-nya. Kemudian kita lanjut aja ya ke pembahasan atau soal yang nomor 5. Nah, pertanyaan untuk soal nomor 5 itu adalah, apakah percobaan getaran harmonis pegas menghasilkan periode yang sama dengan percobaan getaran harmonis ayunan bandul?
Nah, jadi memang di wacana itu dia ada menunjukkan data kan. Data hasil percobaan untuk periode dari ayunan bandul. Kemudian ada juga disebutkan masalah pegasnya. Untuk praktikum mengenai pegas, itu dia dijelaskan di paragraf terakhir pada wacananya. Setelah tabel ya. Untuk kalimatnya itu yang ini, praktikan memilih beban yang paling besar untuk menguji elastisitas masing-masing pegas dengan menggantungkan beban yang paling besar pada pegas dan mengukur simpangan terjauh yang dihasilkan pegas ketika digantungi oleh beban tersebut. Nah, pernyataannya gitu. Nah, setelah pernyataan yang itu dijelaskan bahwasanya pegas A itu dia meregang sejauh 2 cm. Berarti diketahui YA itu 2 cm. Kemudian disebutkan untuk pegas B itu dia meregang sejauh 3 cm dan pegas C sebesar 4 cm. Berarti YB-nya 3 cm dan YC-nya 4 cm. Nah, di sini karena satuannya masih dalam cm, kita ubah ke meter. Caranya adalah dengan dibagi 100. Sehingga diperoleh hasil seperti ini ya. Untuk menghitung periode masing-masing pegas, itu kita harus menghitung terlebih dahulu berapa konstanta pegasnya. Nah, untuk yang pertama, kita menghitung untuk yang Ka-nya atau konstanta pegas pada saat bendanya ini disimpankan sejauh 2 cm. Nah, di sini kita menggunakan persamaan F sama dengan K dikali Y. Untuk gayanya di sini yang digunakan adalah gaya berat. Karena kan disebutkan di soal bahwasanya ada bandul. Nah, bandul itu kan dia gaya yang berlaku di sana adalah gaya berat kan. Sehingga F-nya kita ganti dengan W. Di mana W itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Untuk massanya ini sendiri, di situ kan disebutkan ya di soal terdapat beberapa bandul kan dengan ukuran yang berbeda. Ada yang 10 gram, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini kita gunakan salah satu aja, kita gunakan yang 50 gram. Nah, yang 50 gram itu kita ubah ke kilogram, berarti dibagi 1000 ya, dapatnya adalah 0,05, kemudian kita kalikan dengan G, dan ingat G itu adalah ketentuan, nilainya boleh 10 atau 9,8, tapi dalam hal ini kita gunakan yang 10 aja. Kemudian dikalikan dengan Ka, kemudian dikalikan dengan YA-nya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung aja ya. Dapatnya berarti yang ruas sebelah kiri ini adalah 0,5, ruas sebelah kanannya berarti 0,02 Ka. Nah, untuk menghitung Ka-nya berarti diperoleh Ka sama dengan 0,5 dibagi dengan 0,02. Hasil akhirnya adalah 25 Newton per meter. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung nilai Kb-nya. Di sini kita tetap ya menggunakan massa yang 0,05. Kemudian untuk menghitung beratnya berarti kita kalikan dengan 10. Kemudian YB-nya yang kita ganti jadi 0,03. Kemudian dihitung dan diperoleh Kb-nya 0,5 dibagi 0,03. Hasil akhirnya adalah 16,67 Newton per meter. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung untuk Kc-nya. Di sini kita hanya mengganti YC-nya aja menjadi 0,04 ya. Kemudian tinggal kita hitung aja, dapatnya Kc sama dengan 0,5 dibagi 0,04. Hasil akhirnya adalah 12,5 Newton per meter. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung berapa periode dari masing-masing pegas ya. Yang pertama kita menghitung untuk pegas yang A. Di sini kita menggunakan persamaan T sama dengan 2pi dikali akar M dibagi K. Sehingga TA-nya berarti 2pi dikali akar MA dibagi KA. Kemudian tinggal kita masukin nilainya aja. Pi-nya ini kita ganti dengan 3,14. Kemudian kita masukin massanya itu sebesar 0,05. Kemudian KA-nya 25. Nah, setelah dihitung diperolehlah TA-nya sama dengan 0,28 sekon. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung TB-nya. Nah, di sini kita hanya mengganti nilai Kb-nya saja, yakni sebesar 16,67. Nah, setelah itu kita hitunglah semua persamaan ini dan diperoleh hasil TB-nya adalah 0,34 sekon. Kemudian untuk pegas yang C juga sama ya. Kita ganti K-nya aja menjadi 12,5. Kemudian setelah dihitung diperoleh hasil TC-nya adalah 0,4 sekon.
Setelah kita mendapatkan periode dari masing-masing pegas, kita tinggal membandingkan periode ini dengan periode yang dimiliki oleh bandul. Nah, untuk nilainya sendiri, adik-adik silakan lihat di wacananya. Di situ kan sudah terdapat ya periode untuk bandulnya berapa, kemudian tinggal kita bandingin aja. Nah, tentunya setelah kita membandingkan dan menganalisa ya kedua periode ini, baik pada pegas maupun pada bandulnya, terlihat bahwasanya nilai kedua periode pada pegas maupun pada bandul itu berbeda. Bahkan untuk periode pada pegas itu dia nilainya lebih cepat ya. Periodenya lebih cepat dibandingkan dari periode pada bandul. Nah, sehingga disimpulkan bahwasanya kedua periode tersebut berbeda atau tidak sama. Oke, karena ini adalah soal yang terakhir di penilaian harian bagian C, maka video ini saya akhiri. Semoga bisa membantu adik-adik semuanya untuk belajar dan terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.